Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Loli semakin memanas. Loli pun akhirnya menjawab tudingan ibundanya Nikita Mirzani dengan mengatakan justru ibundanya lah yang merupakan ibu yang durhaka. Ya, ditulis dengan kalimat yang cukup panjang dalam instastory miliknya itu. Loli pun seakan murka dengan banyaknya tudingan dari sang ibunda terhadap dirinya. Loli pun mengancam tidak akan pernah kembali ke Indonesia dan bertemu dengan orang yang melahirkannya itu. Lantas, apa kata pembaca tarot terkait dengan konflik yang membawa nama ibu dan anak ini? Dan benarkah pula diam-diam kondisi psikologis Nikita Mirzani pun menjadi hancur seperti dalam foto tengah melaksanakan ibadah sholat yang diposting oleh sang manajer di media sosialnya. Sementara itu, dalam siaran langsungnya di media sosial beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani pun sempat menuturkan masalah apapun yang menimpa dirinya tidak akan membuat mentalnya menjadi down. Menurutnya, tak masalah bersedih beberapa hari, namun harus move on untuk tetap melanjuti hidup dan juga mencari uang untuk membiayai dirinya sendiri dan juga keluarga kecilnya. Lantas benarkah jika hal ini pun tidak membuat mental Nikita menjadi goyang? Dan apa sebenarnya maksud Nikita mengunggah foto kebersamaannya dengan Loli di akun sosial medianya? Di lain sisi, meninggalkan permasalahan dengan anak, Nikita pun juga berkomentar terkait status Dito Mahendra yang telah ditetapkan menjadi DPO. Lalu apa komentar Nikita? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, baru saja berkomentar terkait putri kesayangannya yang dituding sebagai anak durhaka. Komentar ini pun langsung dibalas Loli dengan tulisan panjang yang ia unggah di akun media sosialnya kemarin. Ya, Loli pun menuliskan ia bukan seperti yang dibicarakan oleh sang ibu lewat akun media sosialnya karena ia dapat mengendalikan emosi lebih daripada orang dewasa. Loli pun juga menuliskan jika ia dapat berpikir lebih bijak untuk memposting sesuatu dan bertindak di media sosial karena ia merasa hidupnya adalah privasi sehingga orang-orang ataupun teman dekat tidak perlu tahu apa yang sedang dialami dan tengah dirasakannya. Tak jelas memang unggahan tersebut ditujukan untuk siapa. Namun, melanjutkan unggahannya, Loli pun juga menuliskan ia ingin orang-orang mengenalnya dengan citra positif dan bukan negatif. Bahkan menurutnya, masa lalu ada di masa lalu dan sekarang adalah sekarang. Ia pun ingin fokus pada masa depannya dan tidak perlu melihat ke belakang ataupun membicarakannya lagi kalau orang tersebut berpikir dewasa. Saya dapat mengendalikan emosi lebih dari yang dilakukan beberapa orang dewasa. Dan saya berpikir lebih bijak sebelum saya melakukan atau memposting sesuatu dan bertindak di media sosial. Menurut saya merasa hidup saya adalah privasi dan orang-orang, apalagi teman dekat, tidak perlu tahu tentang semua yang telah saya alami dalam hidup saya dan apa yang saya rasakan. Karena saya ingin orang-orang mengenal saya dengan cara yang positif, bukan negatif. Bagi saya, masa lalu ada di masa lalu, dan sekarang adalah sekarang, dan hanya fokus pada masa depan. Tidak perlu melihat ke belakang dan membicarakannya.
Lagi kalau orang tersebut berpikir secara dewasa. Mimi suruh aku pulang, abis mempermalukan aku di depan umum. Jangan berharap aku pulang, balik lagi di lingkungan toksik. Mimi mau suruh aku apa lagi di Indonesia? Dikunciin, gak dikasih makan. Jangan berharap lagi Mimi ketemu sama aku. Mimi udah hancurin hidup aku. Dan Mimi sekarang mau aku balik lagi. Gak akan dan gak mau. Gak habis pikir aku punya orang tua kayak Mimi. Bisanya jelek-jelekin anaknya di sosial media. Menjadikan anaknya musuh sendiri di hidup. Sakit hati aku, Mimi. Hancur udah kepercayaan aku. Respect aku sebagai anak orang tua udah hilang. Harus banget ya posting di sosial media. Buat apa sih begitu? Aku nggak ngerti. Sumpah. Semoga Mimi cepat disadarkan dan ngerti di lingkungan, bukannya malah makin berkoar-koar di sosial media. Gak bisa ya lihat hidup orang lain bahagia. Gak bisa ya lihat hidup orang lain tenang. Uang gak bisa bikin aku bahagia. Gak mempan aku sama uang. Aku bukan orang-orang yang lain. Kalau ada uang, nunduk, nurut, dan bahagia. Gak semua orang itu sama. Percuma punya semuanya, juga gak bahagia. Mimi makanya belajar ngertiin orang. Jangan Mimi aja yang mau di ngertiin sama orang-orang. Aku udah maafin Mimi, walaupun Mimi gak pernah minta maaf. Aku gak mau jadi anak durhaka sama Mimi. Malah justru Mimi durhaka sama anak. Lebih lanjut, wanita yang baru menginjak usianya yang ke-16 tahun pada 13 Mei 2023 lalu ini pun juga sempat menjawab pertanyaan yang ditanya oleh banyak pihak terkait masalahnya dengan sang mama. Bahkan, Loli pun juga menuliskan, jangan berharap dirinya akan kembali ke Indonesia karena ia pun sudah tidak menginginkan hal tersebut lagi. Karena menurutnya, sang bunda sudah menghancurkan hidupnya. Loli pun juga menuliskan tidak akan pernah pulang dan tidak akan mau lagi menginjakkan kakinya di tanah air. Bahkan, ia pun tak habis pikir memiliki orang tua yang mampu menjelekkan anaknya di media sosial, bahkan seperti menjadikan anaknya musuh dalam kehidupannya. Loli berharap agar sang bunda pun bisa disadarkan dan mengerti lingkungan. Bukan malah seperti yang dilakukannya seperti sekarang dengan berkoar-koar di media sosial. Bahkan menurutnya, uang pun tidak bisa membuatnya bahagia, menunduk, menurut, dan tidak berpengaruh banyak untuknya. Dan terakhir, Loli pun meminta kepada Nikita Mirzani untuk lebih mengerti orang dan jangan hanya mau dimengerti saja. Bahkan, Loli pun juga menuliskan, jika mamanya lah yang durhaka dengan anak, tidak seperti yang dituduhkannya. Dia bukan mama kandung aku, walaupun dia bukan saudara aku, walaupun dia bukan kaki aku. Tapi dia selalu ngertiin aku, dia selalu care, dia respect sama aku, dia peduli sama aku, dia selalu ada buat aku. Dia dengerin apa yang aku ngomong. Tapi Mimi enggak Mimi enggak begitu. Antoni selalu ada buat kita, selalu ada buat aku, selalu buat ada Aska, selalu buat ada harganya. Tapi Mimi enggak. Malah Mimi justru lebih fokusin ke live. Mimi live PK-PKan sama orang-orang. Mimi gak peduli. Kenapa? Terus kenapa Mimi selalu bilang kalau aku gak pernah yang namanya anggap kalau papa asli aku itu aja. Terus Mimi apa? Mimi gak tahu apa-apa.
Aku pengen ketemu sama papa aku aja nggak dibolehin sama Bibi. Salah di gue juga karena gue pernah menyekolahkan dia di international school, terus di pesantren, di mana gitu kan. Jadi dia lihat beberapa anak yang dibiarin aja sama orang tuanya gitu. Karena kalau gue tuh nggak bisa. Seperti membaca dan juga merasakan langsung tulisan yang dituliskan oleh anak perempuan kesayangannya itu dalam unggahannya di media sosial, Nikita pun memposting foto tangan yang sedang memegang Al-Quran dalam akun media sosialnya. Dalam unggahannya tersebut, Nikita pun menuliskan pesan yang begitu menyentuh yang berasal dari dalam hatinya. Mulai malam ini, saya pasrahkan ya Allah, hukumlah anak saya yang sudah memfitnah ibu kandungnya yang mengandung dan melahirkan serta merawat dia dari kecil dengan penuh kasih sayang. Apapun yang terjadi kepada anak saya pasrahkan sepenuhnya atas kehendak-Mu. Biarkanlah semua perbuatannya kepada saya menjadi pelajaran baik bagi hidupnya kelak. Mungkin saya bukan seorang ibu yang baik untuk anak yang spesial ini. Tapi percayalah, apapun yang saya korbankan dan lakukan demi kebahagiaan buah hati saya dan masa depannya. Hal ini pun menimbulkan kesedihan dari sang manajer Dea Hanifah yang menuliskan di akun media sosialnya sedih dengan apa yang menimpa artisnya tersebut. Dan menuding orang-orang yang tidak mengerti dengan apa yang dilakukannya sehingga banyak dianggap sebagai pencitraan. Dan seperti inilah ungkapan hati manajer Nikita Mirzani. Hari ini aku lihat betapa sedihnya Kak Niki dengan keadaan ini. Baru pulang ada kerjaan, sengaja mampir ke rumah dia. Meskipun malam karena mau info mengenai jadwal pekerjaan dan mau diskus mengenai usaha Kak Niki. Ternyata ini yang aku lihat sedih liatnya. Sampai mau ganggu pun aku jadi gak enak. Akhirnya aku pulang karena gak mau ganggu dan sudah terlalu malam. Kata Dea, semua orang tua pasti akan selalu sayang sama anaknya. Apapun itu yang sudah anaknya lakukan. Semarah apapun orang tua mereka pasti akan tetap sayang dengan anaknya dan mendoakannya. Lantas, seperti apa pembaca tarot ketika melihat permasalahan yang tengah menimpa Nikita? Dan benarkah jika ada perasaan hancur yang bersemayam di hati Nikita pasca permasalahannya dengan putri sulungnya itu? Biasalah seorang ibu ya, ibu itu takut kalau anaknya tuh kenapa-napa. Ada kartu mother di sini, show the world the real you. Di sini full moon in Aquarius. Si ibu ini menginginkan anaknya jadi yang terbaik versi dia gitu, dan si ibu ini mau anaknya sempurna versinya dia gitu. Nah, sedangkan mungkin namanya anak masih muda dalam masa sedang-sedangnya ya. Jadi anaknya mungkin ngerasa memberontak. Kondisi batinnya MM sendiri sedih loh, ada kartu grief di sini. Dan bahkan tidak mau berlama-lama ribut dengan anaknya. Ini ada kartu completion ya, menutup yang lama membuka yang baru, ingin tetap baik-baik aja hubungannya seperti itu. Dia ngerasa ibunya tuh terlalu ribet, rempong gimana ya kalau anak muda ya bilangnya ya. Terlalu banyak ikut urusan dia, kata dia. Ya udahlah, saya sudah besar, saatnya saya mandiri, nggak usah terlalu repot deh gitu. Tapi di sini sih ya dia biasa-biasa aja sih, nggak yang sebel atau benci dengan gimana dengan ibunya gitu. Jadi di sini memang dia kayak ngerasa apa sih banyak ngatur-ngatur gitu, gue tuh udah gede gitu. Sementara itu, permasalahan yang menimpa Loli pun juga menarik perhatian seorang warganet untuk memberikan komentarnya. Meski tak saling kenal, warganet tersebut mengaku mengerti bagaimana jika ada di pihak Loli yang merasakan hal yang kini menimpanya itu. Lebih lanjut, ia pun meminta Loli untuk tidak melakukan hal yang salah dan menyarankan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sementara itu,
Dalam siaran langsungnya di media sosial beberapa waktu lalu, Nikita pun sempat menuturkan, masalah apapun yang menimpa dirinya tidak akan membuat mentalnya menjadi down. Benarkah dengan kejadian ini tidak membuat mental Nikita menjadi goyang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Sementara itu, dalam siaran langsungnya di media sosial beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani pun sempat menuturkan, masalah apapun yang menimpa dirinya tidak akan membuat mentalnya menjadi down. Jadi kalau gue itu kalau punya masalah itu gue jadiin semangat untuk kerja, semangat untuk muter otak bagaimana duit ini bisa selalu berputar dan makin banyak di rekening. Kalau kalian kan punya masalah dipikirin, diratapin. Kalau gue enggak, kalau gue punya masalah pasti otak gue tuh bekerja gimana caranya supaya gue makin banyak duitnya. Belajarlah dari masalah, ya masalah itu yang bisa menguatkan kalian. Kalau gue, tapi nggak tahu kalau orang lain. Sakit hati nggak? Sakit hati, dibilang sakit hati pasti sakit. Tapi kalau sakit hatinya berlarut-larut, nanti kasihan ke badan kita sendiri. Kasiannya kenapa? Jadi nggak bisa kerja, nggak bisa mikir, nggak bisa ngurus anak, nggak bisa ngurus bisnis, nggak bisa ngurus yang lain. Padahal nggak bisa ngurusin karyawan, semuanya terbengkalai. Jadi kalau misalkan kalian mau bersedih, kalian punya masalah, kalian mau bersedih, kalian meratapi tidak apa-apa, ratapilah, nangislah sekencang-kencangnya supaya keluar semua rasa kesel, gundah, apa segala macam di dalam diri kalian. Setelah itu move on. Ya, terlepas dari image apapun yang dikaitkan dengan Nikita Mirzani selama ini, Nikita hanyalah seorang ibu yang sayang kepada semua anaknya. Terlebih lagi, Nikita Mirzani pun harus mengurus semua buah hatinya sendiri tanpa adanya campur tangan dari suami karena beberapa permasalahan yang membuat biduk rumah tangganya hancur. Lantas, benarkah foto kebersamaannya dengan Loli yang diunggahnya adalah bentuk ungkapan kasih sayangnya agar sang anak tidak terjerumus ke dalam lembah hitam pergaulan bebas di zaman sekarang? Lahir normal itu Loli. Jadi kalau gue ingat-ingat tuh sakitnya tuh berasa gitu sampai sekarang karena lahiran normal tuh nggak kayak sesar ya. Kalau sesar itu kan lo tinggal disuntik masuk ruang operasi gitu. Loli itu gue lahirin tuh secara normal gitu. Jadi setiap pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 gitu itu rasa sakit itu luar biasa gitu. Alhamdulillah waktu lahiran Loli gue masih didampingin sama mantan suami gitu. Gak kayak yang kedua, ketiga ini gitu. Jadi kalau dibilang sempet nangis. Sampai sekarang pun kalau gue mikirin itu gue kayak apa ya kekurangan gue gitu. Apa ya dosa gue gitu. Dia sangat sedih ya, sedihnya memang bukan sedih yang dibuat-buat, tapi sedihnya dari dalam hati dia. Dia sedih kenapa dia harus konflik dengan anak dia sedih, dia merasa dia sudah total menghidupi anaknya, tapi kenapa anaknya malah seperti kayak dia dibalas air tuba oleh anaknya. Pencitraan sebagai figur yang memang berpengaruh ya di sini ya, karena dia merasa di sini anaknya banyak sekali membuang-buang waktu yang tidak perlu. Anaknya sama sekali tidak menghargai apa usaha dari ibunya yang sudah foundation, yang sudah memberikan seluruh totalitas kasih ke anaknya ini. Makanya di sini kalau dibilang pencitraan adalah pencitraan kayak menunjukkan saya ibu kamu dan kamu harus menghargai saya gitu.
pencitraan sebagai orang tua yang memang harus dipatuhi, figur yang berkuasa. Sarannya adalah saling meminta maaf. Di lain sisi, Nikita pun juga berkomentar terkait status Dito Mahendra yang telah ditetapkan menjadi DPO. Lalu, apa komentar Nikita? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Di lain sisi, Nikita Mirzani juga angkat bicara terkait status Dito Mahendra menjadi buronan dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal yang telah ditetapkan Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Bareskrim 4 Mei 2023 lalu. Lantas, seperti apa komentar Nikita terkait kabar tersebut? Kalau menurut feeling gue ya, menurut Cenayang ya, kayaknya dia tahu di mana keberadaan Dito. Karena selama ini kan dia hidupnya sama Dito. Dia nyanyi enggak, syuting enggak, endorse mungkin seminggu sekali. Itu juga bayarannya kecil. Sama gue mah endorse-nya jauh lah gitu kan. Jadi kepada siapa dia menumpang hidup kalau bukan kepada Dito. Jadi kalau menurut feeling gue sih kayaknya Nindi Ayunda tahu di mana Dito, tapi dia nggak mau ngasih tahu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.